Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi kewirausahaan, yaitu wirausaha di era 4.0, di era revolusi 4.0. Nah, sebelum membahas lebih jauh bagaimana wirausaha atau kewirausahaan di era revolusi industri 4.0 ini, saya akan menjelaskan terkait apa itu revolusi industri 4.0 dan bagaimana perkembangan dari 1.0 atau 1.0 ke 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini sendiri itu terkait erat dengan perubahan ekonomi secara komprehensif menjadi ekonomi yang menggunakan teknologi berbasis digital atau teknologi modern. Jadi industri-industri sudah menggunakan teknologi modern. Inilah yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 atau industri di era 4.0. Nah, itulah ciri karakteristiknya. Nah, bagaimana dengan kategori untuk 1.0? Jadi sebelum ke 4.0 ini, tahapan perkembangan pertama adalah 1.0. Nah, ini pertama contohnya itu menggunakan mesin mekanik di bidang tekstil, dan juga untuk bidang pertanian itu menggunakan kerbau sebagai pemejak sawah. Jadi intinya untuk kategori 1.0 ini memang benar-benar berorientasi pada alat-alat tradisional. Dan untuk kategori 2.0 itu orientasinya adalah produksi massal, contohnya industri mie dan percetakan koran. Serta untuk industri 3.0 itu orientasinya adalah komputerisasi industri, elektronik, dan otomotif. Jadi untuk kategori 3.0 ini lebih baik dari sebelumnya, di mana hasilnya tentu sedikit lebih maksimal dan lebih berkualitas. Nah, untuk kategori 4.0 ini berorientasi pada otomatisasi produk. Jadi produknya yang dibikin atau yang dibuat ini adalah lebih memanfaatkan mesin sehingga kinerjanya lebih cepat dan hasilnya tentu lebih baik serta kerjanya fleksibel. Contohnya tidak hanya berkembang di bidang produksi, itu juga ada di bidang jasa. Jadi penerapan teknologi ini juga di bidang jasa. Contohnya yang sudah ada adalah startup Gojek, Maxim, atau Shopee yang memberikan layanan berbelanja kepada konsumen. Nah, untuk mengenal bagaimana revolusi industri 4.0 ini berkaitan juga dengan transformasi ekonomi. Jadi, sebelum ini kita harus memahami dua istilah. Yang pertama adalah supply side dan yang kedua adalah demand side. Nah, jadi supply side ini itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah reformasi agraria, yang kemudian pembangunan infrastruktur, dan yang ketiga adalah peningkatan SDM, serta yang terakhir itu adalah bantuan sosial. Keempat hal ini harus didukung dengan demand side. Jadi untuk mengembangkan supply side juga harus kita membangun demand side. Nah, demand side itu berkaitan dengan pemerintah, terkaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, di sini kebijakan pemerintah harus dilakukan adalah peningkatan daya beli atau menjaga daya beli ini menjadi stabil, selalu stabil. Itu kebijakan perdagangan harus dibangun dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan investasi. Yang ketiga adalah meningkatkan ekspor. Jadi kebijakan ekspor harus diciptakan oleh pemerintah agar mendukung kegiatan ekspor. Selanjutnya saya akan membahas tentang transformasi ekonomi. Kedua adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini merupakan bagian dari revolusi industri 4.0 yang dapat dijalankan melalui kebijakan ekonomi pemerintah. Nah, jadi transformasi ekonomi ini adalah perubahan ekonomi dari berbasis alam atau mengolah bahan mentah ke ekonomi yang berbasis manufaktur dan jasa. Ekonomi berbasis manufaktur dan jasa tentunya adalah ekonomi berbasis nilai yang mengolah barang mentah itu menjadi barang jadi, menjadi jasa atau produk yang berkualitas, dan menjualnya atau memperdagangkannya. Nah, untuk menjalankan transformasi ekonomi ini, kita butuh yang namanya transformasi peningkatan daya saing yang di sini adalah peran SDM. Jadi, dalam hal jika kita melakukan transformasi ekonomi, maka persaingan SDM itu semakin ketat. Jadi, SDM harus
lebih berkualitas dan mumpuni serta memiliki skill yang cakap teknologi. Nah, kita telah mengenal industri manufaktur dan jasa. Dan bagaimana industri manufaktur dan jasa di Indonesia ini? Nah, menurut isunya, industri manufaktur itu di Indonesia memberikan kontribusi pada PDB yang cenderung menurun. Dan apa itu PDB? PDB adalah Product Domestic Bruto. Jadi dia adalah indeks bagaimana keadaan perdagangan atau ekonomi di satu negara, karena PDB ini sendiri merupakan nilai pasar dari barang yang diproduksi di negara tersebut. Nah, bagaimana penurunan ini bisa terjadi? Ini karena dua hal. Yang pertama adalah pengawasan teknologi yang rendah, yang kedua adalah labor market yang kurang efisien. Nah, solusinya adalah revitalisasi industri manufaktur. Apa itu revitalisasi industri manufaktur? Ini berkaitan dengan adanya pengembangan atau peningkatan atau bagaimana pemerintah dapat menciptakan program yang mendorong adanya industri manufaktur. Jadi, di sini pemerintah harus membekali masyarakat agar mengerti, agar memiliki skill yang memang bergerak di industri manufaktur. Dan bagaimana atau apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur merupakan industri yang merubah atau bergerak dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi atau siap pakai, memiliki nilai dan harganya tentu lebih tinggi dengan memanfaatkan mesin-mesin atau peralatan-peralatan industri yang lebih modern dan canggih. Nah, di sini selanjutnya, setelah mengenal apa itu industri manufaktur, kita juga harus mengenal industri jasa, yang mana keduanya, industri manufaktur dan jasa ini terlibat dalam revolusi industri 4.0. Nah, bagaimana perusahaan jasa di Indonesia ini menurut isunya memiliki kontribusi yang besar pada PDB, tapi memiliki defisit neraca yang meningkat. Nah, penyebabnya adalah dari sisi tenaga kerja yang memang berpendidikan rendah. Yang kedua adalah investasi di Indonesia atau keadaan investor menginvestasikan uangnya itu lebih rendah dalam keadaan yang menurun. Dan bagaimana solusinya adalah penguatan sektor jasa. Dan itu penguatan sektor jasa sebagai solusi dari permasalahan perusahaan atau industri jasa. Dan selanjutnya, saya akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi. Yang pertama adalah globalisasi, kemudian perkembangan teknologi, dan bonus demografi. Yang mana ketiganya ini harus menjadi fokus pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi fokus pemerintah harus diarahkan pada ini. Kebijakan-kebijakannya harus diarahkan pada 3 hal ini. Nah, dan apa saja kebijakan pemerintah terkait 3 hal ini? Yaitu pertama adalah pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah insentif fiskal atau peringanan atau memberikan keringanan pada pajak. Kemudian adalah kebijakan perdagangan. Dan yang keempat adalah kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan iklim usaha, dan yang kelima adalah bantuan sosial. Jadi dalam kebijakan ini fokusnya adalah SDM. SDM memang harus dikembangkan agar menguasai teknologi. Jadi bagaimana transformasi ekonomi dapat dijalankan dengan baik? Tentu kita harus memperbaiki SDM kita dan menyiapkan SDM memiliki skill yang baik agar bisa menciptakan usaha-usaha yang membangun ekonomi negara. Caranya adalah pertama kita mitigasi otomatisasi, kemudian menyiapkan skill, dan yang ketiga adalah mengadakan ekosistem inovasi melalui vokasi dan insentif pajak bagi industri yang mengembangkan vokasi. Nah, ekosistem inovasi ini terkait erat dengan pendidikan vokasi, yaitu di mana pendidikan vokasi ini memberikan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada 3 lembaga, yaitu SMK, Politeknik, dan juga BLK. Yang kedua adalah selain pendidikan vokasi adalah sektor prioritas, yaitu agribisnis, pariwisata, dan ekonomi digital. Dan yang ketiga adalah sektor yang rentan terhadap otomatisasi. Yang keempat adalah pendidikan bisnis proses. 4 hal ini harus menjadi fokus pemerintah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana strategi dalam perbaikan pendidikan vokasi sebagai lembaga yang berperan dalam penyiapan skill untuk mahasiswa yang terjun di ekonomi revolusi industri 4.0.
Jadi perbaikan atau strategi pertama adalah reformasi secara besar-besaran. Ini berkaitan juga dengan lembaga vokasinya. Lembaga vokasi lah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Pertama, kita dapat melakukan penyusunan kurikulum bersama industri. Jadi kita meneliti atau menganalisa bagaimana. Jadi di sini perbaikannya adalah menganalisa bagaimana agar sekolah itu menyesuaikan atau memahami apa kebutuhan industri. Jadi industri dilibatkan dalam hal ini. Kemudian melalui training of trainer, dosen dan guru. Sehingga dengan adanya training of trainer ini dapat dosen dan guru dapat mengajarkan skill atau tidak hanya berfokus pada teori tapi juga telah siap untuk mengajarkan bagaimana implementasi teorinya pada pada dunia nyata atau dunia industri. Dan yang kedua adalah di sini mengembangkan berbagai standar kompetensi yang dalam hal ini maksudnya adalah menetapkan kompetensi yang sesuai dengan standar industri. Jadi kompetensi di sekolah ini haruslah sesuai dengan standar industri. Jadi kita harus menyusun mekanisme yang jelas terhadap akreditasi yang bergerak berdasarkan standar kinerja. Dan yang ketiga adalah membakukan model kerjasama prasarana dengan industri. Jadi sekali lagi ditekankan dalam hal ini modal dan bagaimana kita membangun kerjasama dengan industri sehingga industri bisa terlibat dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah meningkatkan pendanaan dan yang keempat adalah membakukan mekanisme pemagangan. Di sini adanya TOT terhadap instruktur pemagangan dan dilakukannya penetapan model dunia usaha. Dan yang kelima adalah meningkatkan pendanaan dan koordinasi. Dilakukannya dengan cara 1. Insentif pajak bagi industri, 2. Penyusunan skema pendanaan, 3. Membentuk komite vokasi di sekolah atau membantu komite vokasi di sekolah. Yang keempat adalah menyusun informasi pajak. Nah, selanjutnya kita bisa mengenal bagaimana dan apa saja sektor yang dapat kita pilih untuk bisa beradaptasi di era 4.0. Yang pertama adalah industri di bidang makanan dan tekstil, makanan, kemudian tekstil, kemudian elektronik, otomotif, dan kimia. Nah, selain itu, kita juga harus membahas tentang bagaimana kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan itu berkaitan erat dengan peningkatan ekonomi di suatu negara. Kebijakan perdagangan ini terbagi dua. Yang pertama adalah ekspor, yang kedua adalah impor. Kebijakan harus mendorong ekspor dan menekan impor. Kebijakan yang mendorong ekspor itu adalah berkaitan dengan insentif fiskal untuk industri berbasis ekspor, kemudian percepatan pembangunan pariwisata, dan kemudahan pelayanan kinerja untuk industri berbasis ekspor, serta kemudahan pembiayaan bagi industri berbasis ekspor. Dan bagaimana kebijakan kebijakan impor di bidang perdagangan itu ada 4, yaitu penjadwalan ulang PSN, kemudian pemenuhan PKDN bagi proyek yang berjalan, kemudian pemenuhan implementasi mandatori, dan meningkatkan tarif PPh impor. Sekian dari saya dan sekian pembahasan terkait bagaimana transformasi terkait bagaimana kewirausahaan di era 4.0. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.